Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 791, Hitung Nikmat Saya. Bersenandung. Ketika Ye Chen tertegun, pria aneh di langit yang jauh itu menghancurkan gunung besar dengan satu langkah, dan bergegas menuju Jining Suang. Tomahawk itu besar dan berat, dan Ling Tian menebas Jining Suang. Melihat Jining Suang lagi, dia dengan cepat mundur dan melarikan diri ratusan kaki, tidak berani menyesalinya. Ledakan. Pria aneh itu memotong udara dengan kapak, tetapi gunung yang megah terbelah seperti tahu. Belum lagi, bahkan bumi pun terpotong dari jurang di tempat. Melihat pemandangan ini, Ye Chen tanpa sadar menelan seteguk air liur. Pria itu bukan gantungan biasa. Itu Kui. Taixu Gulong melirik pria besar aneh itu melalui mata Ye Chen, dan segera mengenali pria besar itu. Kui. Ye Chen mengangkat alisnya. Apa itu Kui? Kui adalah benda mati yang menyerap keluhan dan keluhan. Itu sama dengan boneka dan jenderal dunia bawah, tetapi tidak memiliki emosi. Tidak seperti boneka dan jenderal dunia bawah, dia dapat menyerap pikiran jahat dan pikiran jahat untuk hidup, dan semakin kuat pikiran jahat dan pikiran jahat, semakin kuat jadinya. Mendengar apa yang kamu katakan, orang ini agak mirip dengan roh jahat Siwandasan, dan dia juga gantungan kelas atas. Meskipun mereka semua dilahirkan dengan menyerap pikiran jahat dan pikiran jahat, Kui berbeda dari roh jahat. Taixu Gulong berkata perlahan, roh jahat termasuk dalam kategori jiwa. Mereka memiliki jiwa tetapi tidak memiliki tubuh. Dalam arti tertentu, mereka memiliki kebijaksanaan spiritual. Tetapi Kui berbeda, dia adalah benda mati, memiliki tubuh tetapi tidak memiliki jiwa. Satu-satunya kesamaan Kui dan jiwa adalah keduanya menyerap pikiran jahat dan pikiran jahat untuk dilahirkan. Dunia ini benar-benar luar biasa. Ada banyak hal aneh. Ye Chen menghela nafas. Aku berkata, apakah kamu akan menonton pertunjukan di sini? Taixu Gulong melirik satu-satunya avatar Ye Chen, melihat keadaan mantan pacarmu, jelas kamu terluka parah sebelumnya, dan kamu bukan lawan Kui di semua. Kami telah menyelesaikan hubungan. Ye Chen mengangkat bahu, selain itu, aku dan dia berdiri melawan satu sama lain, dan cepat atau lambat kita akan bertemu di medan perang. Sialan kau masih tidak bisa membedakannya. Jelaslah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mengambil telinganya. Kalau begitu aku mohon padamu untuk melakukannya. Taixu Gulong mengutuk, pergi selamatkan dia, aku berutang budi padamu. Mendengar ini, Ye Chen menyentuh dagunya dengan sungguh-sungguh, bantuan Tuan Long harus diterima. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, melarikan diri ke ruang hampa, dan berlari ke arah itu dengan diam-diam, berpikir sambil berjalan, tangkap dia, lalu peras Zeng Yangzong. Bukankah kamu menganggur? Taixu Gulong tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, jika kamu memiliki keterampilan seperti itu, lebih baik untuk mengalahkan Zeng Yangzong secara langsung, dan kamu masih berpikir untuk memeras, aku khawatir untuk Anda. Maaf, penyakit akibat kerja lainnya. Ye Chen terbatuk, dan berhenti di pinggiran pertempuran antara keduanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran antara Jining Suang dan pria besar masih berlangsung, dan adegan pertempuran tidak sebesar biasanya. Ini adalah gunung yang bagus. Karena pertempuran mereka, semuanya rata dengan tanah. Perlu disebutkan bahwa Jining Suang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Dibandingkan dengan dia, pria besar itu terlalu aneh, dengan tubuh yang sangat kuat, aura yang sangat keras, dan ketahanannya umumnya tidak menakutkan, bahkan kekuatan serangan Jining Suang tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Tunggu, ini benar-benar menggantung. Ye Chen menggosok dagunya dan menatap pria besar itu dengan lidah, mata roda langit telah dibuka, dan dia ingin melihatnya secara menyeluruh. Dia tidak punya pikiran. Patut ditegaskan bahwa dia harus berada di bawah kendali manusia. Ye Chen merenung sejenak, yah, ini agak mirip dengan jenderal kematian Yin Ming, tapi dia lebih mendominasi daripada kematian Yin Ming umum. Inspeksi visual, potong kepala dan bijinya, dan dia akan jujur, kata Ye Chen, sudah mengeluarkan saber naga tirani. Namun, orang ini tidak segera bergerak, tetapi berjongkok di tanah,
menghembuskan napas ke arah Tyrannosaurus Sabre, lalu menyekanya dengan lengan bajunya. Melihat pemandangan ini membuat gigi Taiksu gulung gatal. Bajingan, saya meminta Anda untuk menyelamatkan orang. Apa maksud Anda dengan menyeka pisau patah Anda di sini? Mengapa Anda tidak mati disambar petir, jalang seperti Anda? Cermin roh mendalam 9 surga. Pada saat ini, suara Jining Suang terdengar dari dunia luar, dan metode terlarang Xuanling dilemparkan, dan dia berubah menjadi seseorang di cermin lagi, membuat Ye Chen yang sedang menyeka pisau tidak bisa tidak melihat keluar. Dia masih mengetahui misteri cermin roh mendalam 9 surga, yang mengintegrasikan serangan dan pertahanan, dan juga memiliki bonus serangan, yang merupakan kekuatan sihir misterius yang langka. Jari roh mendalam 9 surga. Segera, Jining Suang di cermin tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk dengan satu jari, dan menembak tepat di antara alis pria besar itu. Pria besar itu ganas, dan bergegas membunuhnya, mengabaikan cahaya ilahi Jining Suang. Engah. Di tempat, kepalanya tertusuk, tetapi tidak ada darah yang keluar. Namun, yang mengejutkan Ye Chen adalah pria besar yang terkena jari Jining Suang tidak terpengaruh oleh gambar sama sekali, dan kepala yang tertusuk pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bergantung pada Ye Chen tanpa sadar berdiri, tidak bisakah kamu membunuhku seperti ini? Bersenandung. Ketika Ye Chen terkejut, pria besar itu sudah mengayunkan kapak perangnya untuk menyerang Ling Tian. Sama seperti gunung sebelumnya, cermin roh mendalam 9 surga Jining Suang hancur berkeping-keping di tempat, dan Jining Suang di cermin juga dipaksa keluar, dan seluruh orang terbang keluar. Cermin roh mendalam 9 surga dihancurkan dengan paksa, dan dia menderita reaksi yang mengerikan. Ledakan. Pria besar itu bahkan mengambil langkah lebih dari 500 kaki, lalu menekan telapak tangannya sebesar kipas ketel ke tanah. Engah. Jining Suang, yang baru saja terhuyung-huyung, sangat hancur hingga dia muntah darah di tempat, dan seluruh tubuhnya dipenjara di sana. Kamu masih bisa melarikan diri di sana. Pria besar itu tidak terus menyerang, dan kilatan cahaya melintas di matanya yang hitam, tetapi kata-kata itu tidak diucapkan olehnya, tetapi oleh seseorang yang menggunakan dia sebagai perantara. Biarkan aku mengatakannya saja. Seseorang pasti memanipulasinya. Ye Chen menyipitkan matanya dan menatap pria besar itu. Di bawah, Jining Suang terhuyung-huyung, mengangkat lengan gioknya dengan susah payah, dengan lembut menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, menatap pria besar itu dengan ekspresi dingin dan menakutkan, dan tidak ada emosi di matanya yang indah. Pulanglah dengan patuh, kamu bisa menyelamatkan dirimu dari penderitaan. Ada suara dari sisi lelaki besar itu, dan setiap kali ada suara, mata hitamnya memancarkan cahaya terang. Datang dan dapatkan jika kamu menginginkannya. Jining Suang akhirnya berbicara tanpa rasa takut, atau dapat dikatakan bahwa dia telah melihat hidup dan mati. Baginya, kematian sudah menjadi masalah yang tidak relevan. Saat dia mengatakan itu, auranya yang tidak teratur secara paksa berkumpul, dan dia memanjat dengan cepat, seluruh tubuhnya mekar dengan kecemerlangan yang cemerlang, dan rambutnya yang berlumuran darah juga berubah seputih salju satu persatu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aku pikir kamu akan meledakkan dirimu, tetapi kamu tidak memiliki kesempatan itu. Pria besar itu tiba-tiba bergerak, dan rantai rune terbang di antara alisnya, terbang menuju Jining Suang seperti ular yang berenang, dan mengunci Jining Suang di titik. Segera, nafas Jining Suang, yang masih naik dengan cepat, mulai turun dengan cepat lagi, dan esensi yang mengepul ditelan oleh rantai rune. Melihat ini, Jining Suang tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung-huyung, dan kesedihan yang kuat muncul di pipinya yang pedih, tubuh roh misterius, legenda yang tak terkalahkan. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk meledakkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya yang halus mengendur, dan lengannya juga lemas, matanya yang acuh tak acuh dengan cepat meredup pada saat ini, dia telah menyerah dan siap menerima nasib tragisnya. Menolak dengan sia-sia tidak memiliki hasil yang sama. Tangan pria besar itu telah terulur, berniat untuk menangkap Jining Suang. Melihat tangan hitam besar turun ke langit, senyum lembut muncul di sudut mulut Jining Suang, matanya yang acuh tak acuh menjadi kabur, mengaburkan penglihatannya, dan sosok kurus muncul di gambar kabur di matanya. Ye Chen, maafkan aku. Mengatakan itu, bulu mata Jining Suang bergetar, dan dia menutup matanya dengan lelah. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan emas menonjol dari kehampaan, membawanya menjauh dari dunia itu. Chapter 792, Penderitaan yang Sama.
Tanpa sadar, Ji Ningsuang membuka matanya, dan yang dilihatnya adalah setengah topeng hantu dan kata, Chou, yang masih mengeluarkan darah. Gambar ini membeku dalam sekejap. Kamu Chen. Ji Ningsuang tertegun sejenak. Hitung sendiri, ini bantuan pertama. Ye Chen berkata sambil mengambil Ji Ningsuang kembali dengan cepat, bantuan tidak hilang begitu saja, mereka harus dibayar kembali. Ji Ningsuang membuka mulutnya, tetapi tersedak sepatah kata pun, hanya kabut yang tersisa di matanya yang indah perlahan mengembun menjadi es. Ledakan. Ketika keduanya berkomunikasi sebentar, terdengar raungan dari sisi berlawanan, karena Ye Chen tiba-tiba membawa Ji Ningsuang pergi, dan pria besar itu meraihnya dengan satu tangan, meninggalkan sidik jari besar di tanah. Siapa ini? Ada teriakan marah segera, dan pria besar itu meratakan Gao Tian dengan telapak tangannya, memaksa Ye Chen dan Ji Ningsuang keluar satu demi satu. Siapa orang ini? Siapa yang memanipulasi dia? Ye Chen mengorbankan tubuh Dao Sanxing, api abadi, dan guntur surgawi untuk menyerang pria aneh itu, tetapi dia membawa Ji Ningsuang kembali dengan cepat. Dia adalah Kui. Ji Ningsuang segera berkata, Raja Falun yang memanipulasi dia. Fa Lunwang. Ye Chen mengerutkan kening, dan menatap Ji Ningsuang ragu-ragu. Fa Lunwang ditekan oleh Raja Perang di masa lalu. Itu dia. Ji Ningsuang tidak bisa menahan bibirnya saat dia berkata, dia telah bersembunyi di Sekte Zeng Yang selama ini, dan dia telah dianggap sebagai yang tertinggi oleh leluhur Sekte Zeng Yang. Dia adalah eksistensi tertinggi dari Sekte Zeng Yang. Tampaknya pembangkit tenaga listrik tersembunyi dari Sekte Zeng Yang disebutkan oleh Tuan Long seharusnya adalah Raja Dewa. Mata Ye Chen menjadi dalam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, bergumam, bukankah Raja mati? Apakah itu masih hidup? Tidak heran ada begitu banyak jenderal yang mati di Sekte Zeng Yang. Memikirkannya, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk melihat Ji Ningsuang, dengan ekspresi aneh di wajahnya, tidak. Kamu adalah orang suci dari Zeng Yang Zong, master dari Aula Cabang ke-9, dan kepala sekolah berikutnya dari Zeng Yang Zong. Itu hak untuk melindungimu, mengapa kamu masih mengejar dan membunuhmu, pertunjukan macam apa ini? Dia sedang mengumpulkan darah khusus, dan ingin menciptakan darah yang lebih menentang surga. Ji Ningsuang menjawab, darah Xuan Lingku, darah Dao Ling Sangguan Hanyu, darah Taiyin Huo Zun, darah tubuh sucimu, akan menjadi objeknya. Menjarah. Nafsu makannya tidak kecil. Ye Chen mencibir, untuk alasan ini, dia tidak akan ragu untuk menyerangmu, kepala sekolah selanjutnya. Mendengar ini, Ji Ningsuang menertawakan dirinya sendiri, baginya, di hadapan kekuatan tertinggi, darah tertinggi, dan kultivasi tertinggi, semuanya akan tampak sangat murah. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar memeluk tangannya dengan kedua tangan, gemetar. Pada saat ini, dia bukan lagi tubuh misterius yang sombong, tetapi lebih seperti wanita lemah yang ditinggalkan oleh keluarganya, yang membuatnya merasa sangat kesepian. Mungkin, mengetahui bahwa pada saat ini, dia benar-benar memahami rasa sakit Ye Chen yang didorong menuruni gunung. Betapa miripnya dia sekarang dengan Ye Chen saat itu. Kekejaman kenyataan membuatnya semakin merasakan betapa dinginnya dunia ini. Tiba-tiba, dia merasakan tangan besar yang hangat di bahu gioknya, dan arus hangat mengalir ke tubuhnya, membantunya menyingkirkan niat membunuh di tubuhnya, dan membantunya mengisi kembali kekurangan alkimia. Detik berikutnya, air mata yang memenuhi matanya mau tidak mau mengalir keluar, dan mengalir di pipinya yang pedih. Apakah ini laporan saat ini? Ji Ningsuang tidak tahu apakah dia menangis atau tertawa, dan dia menertawakan dirinya sendiri. Betapa sombongnya dia saat itu. Tubuh roh misterius, legenda yang tak terkalahkan, kesombongannya yang mendorong orang paling penting dalam hidupnya, tetapi adegan berikut membuatnya mengerti betapa keterlaluannya dia salah. Ye Chen luar biasa, mematahkan garis bawah keterkejutannya berkali-kali, beritahu dia betapa konyolnya apa yang disebut kesombongannya. Tapi masa lalu tidak akan pernah bisa ditemukan lagi, pemandangan sekarang, seperti masa lalu, terlalu ironis. Di sini, Ye Chen tidak memperhatikan keadaan abnormal Ji Ningsuang, matanya tertuju pada Sutian di kejauhan. Di sana, tiga tubuh daunnya sedang dalam pertempuran berdarah dengan pria besar yang aneh itu. Dapat dilihat secara samar bahwa tidak satu pun dari tiga tubuh daunnya yang cocok dengan pria besar itu, terutama tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Guntur Langit, yang hampir kembali ke bentuk aslinya setelah dipukuli.
Tidak terluka, tidak sekarat, dan ketangguhannya begitu menakutkan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya, seolah-olah itu telah melebihi harapannya. Pada titik tertentu, Ye Chen menarik telapak tangannya dari bahu Jining Xuang, mengayunkan sabre Tyrannosaurus, dan membunuhnya secara langsung. 8 pemborosan dipotong. Dia sekuat sebelumnya, setelah memasuki lingkaran pertempuran, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung menggunakan gerakan besar serangan tunggal, cahaya pedang emas dari tebasan kehancuran 8 tidak tertandingi, dan Ling Tian meninggalkan langit. Melihat ini, pria besar itu mengirim 3 tubuh Ye Chen terbang dengan satu kapak, lalu mengayunkan kapak itu ke langit. Paung! Suara logam yang bertabrakan terdengar segera, dan cahaya pedang Ye Chen hancur seketika. Bahkan dia terkejut dan mundur dengan gerutuan teredam, lengannya sangat sakit karena syok, tenggorokannya manis, dan aliran darah mengalir keluar. Apakah benda ini berasal dari gantung? Ye Chen menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya, dan kemudian mengambil langkah ke langit, dengan cepat menutup segel dengan satu tangan. Terlalu Void Dragon dilarang. Mengikuti omelan lembutnya, kandang penjara naga Taiksu langsung muncul, menyelimuti pria aneh itu di dalamnya. Namun, di detik berikutnya, lelaki besar itu membelah kandang penjara naga Taiksu dengan kapak. Ribuan pedang kembali menjadi satu. Ye Chen telah menggabungkan Yu Wanjian menjadi satu pedang dan menembak dari sisi yang berlawanan. Engah! Pria besar yang baru saja bergegas keluar dipukul di tempat, dan dadanya tertusuk, tapi ini pada dasarnya bukan luka baginya, dan sembuh dengan cepat, dan kecepatannya mengejutkan Ye Chen. Feng Shen Jue. Ye Chen berteriak pelan lagi, dia seperti angin, dan dia sangat cepat sehingga tidak ada bayangan pedang Feng Shen bertahan di sekitar guntur dan api peri, membawa kekuatan menusuk, dan langsung menuju ke alis mata pria besar. Namun, meskipun pedangnya tak tertandingi, pria besar itu mengulurkan telapak tangannya dan memegangnya dengan kuat di tangannya, dan kekuatan menakutkan yang dibawa oleh pedang cakrawala merah juga dihancurkan olehnya. Melihat ini, Ye Chen mundur dengan tiba-tiba, dan melarikan diri ratusan kaki dalam sekejap. Pria besar itu bereaksi dengan sangat cepat, dia membunuh dalam satu langkah, dan tomahawk menebas, kekuatan yang bahkan membuat ekspresi Ye Chen berubah. Dalam sekejap mata, Ye Chen tiba-tiba mengangkat sabre Tyrannosaurus dan mengangkatnya di atas kepalanya untuk memblokir. Bang! Pria besar itu memukul saber Tyrannosaurus dengan kapak, menyebabkan Ye Chen terhuyung-huyung beberapa saat, dan memuntahkan seteguk darah. Feng Shen Jue. Hukuman ilahi pedang surgawi. Ribuan pedang kembali menjadi satu. 3 tubuh Dao Ye Chen tiba, dan semuanya menggunakan gerakan besar serangan tunggal, membuat 3 lubang di belakang pria besar itu, membantu Ye Chen keluar dari kesulitan. Mengaum. Pria besar itu meraung untuk pertama kalinya, raungan itu seperti monster, dan suaranya seperti guntur, dia mengayunkan kapaknya dan menyapu, dia juga dipukul kembali ke bentuk aslinya. Tekan aku. Ye Chen mendengus dingin, dan mengorbankan Chaos God Cauldron dan Jiushu Suantian Map. Kedua senjata itu terhubung satu sama lain, dan setengah dari Sutian hancur dan runtuh. Kali ini, pria aneh besar itu jujur, dan seluruh tubuhnya hancur sampai berlutut di tanah meskipun kekuatan tempurnya, dia tidak bisa menahan penindasan bersama dari Chaos Divine Cauldron dan Jiushu Suantian Tu untuk sementara waktu. Pada saat ini, Ye Chen bergegas maju, menyapu dengan pisau, dan memotong kepala pria besar itu di tempat. Jujurlah sekarang. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menghancurkan kepala pria besar yang jatuh itu menjadi abu terbang dengan telapak tangannya. Namun, tepat ketika dia hendak menarik napas lega, pria besar yang berdiri diam beberapa saat yang lalu tiba-tiba bergerak dan mengayunkan tomahawk-nya dengan keras. Bergantung pada Ye Chen bersumpah secara langsung, tetapi dia tidak menyangka pria besar itu masih bisa bergerak setelah kepalanya dipenggal. Karena dia tidak menyangka bahwa pria besar itu masih memiliki kekuatan serangan, dia dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak bisa mendapatkan cukup dari tangannya, dan seluruh tubuhnya dipotong dan terbang keluar. Jika bukan karena tubuh yang mendominasi dari tubuh suci kuno, dia akan dipotong hidup-hidup oleh orang besar di tempat. Chapter 793, Mengapa Menyelamatkanku? Ledakan. Ye Chen, yang terbang keluar, meruntuhkan gunung di tempat, dan terdengar raungan yang mengejutkan. Milik nenekmu. Di antara puing-puing, Ye Chen bangkit dengan panik, dan ada selokan darah yang dalam di dadanya, yang dipotong oleh seorang pria besar dengan kapak, dan tulang emasnya terbuka.
Itu adalah kalimat yang sama, jika itu bukan untuknya dengan tubuh yang mendominasi dari fisik Sein kuno, kapak pria besar sebelumnya sudah cukup untuk membelahnya menjadi dua. Kepalanya hilang, dan masih sangat kuat. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Su Tian. Ke arah itu, pria besar itu berjalan selangkah demi selangkah dengan kapak perang di tangannya. Tubuhnya terlalu berat, dan setiap langkah yang dia ambil, dia akan gemetar di langit. Dia tidak memiliki kepala, dan penampilannya sangat menakutkan. Jika kamu digantung seperti ini, maka lenganmu akan dilepas. Ye Chen mencibir, dan melangkah ke Su Tian. Tekan untukku. Mengikuti teguran lembutnya, Divine Chaos Cauldron dan diagram Suantian dari 9 provinsi sekali lagi meledak menjadi kekuatan ilahi, dan paksaan Ling Tian muncul kembali, memenjarakan dunia dengan radius ribuan kaki. Su tahu kekuatan Chaos Divine Cauldron dan Jiushu Suantian Tu. Pria besar itu bersiap kali ini, mengayunkan kapak perangnya dan menghancurkannya ke langit. Chaos Divine Cauldron diayunkan di tempat, Jiushu Suantian Tu tidak jauh lebih baik pergi, tersapu oleh telapak tangannya. 8 pemborosan dipotong. Ye Chen telah membunuhnya, dia memegang pedang Tyrannosaurus dengan erat dengan kedua tangan, dan mengangkatnya di atas kepalanya. Ling Tian menebas, memotong lengan kiri pria besar itu. Bersenandung. Pria besar itu segera mengayunkan tomahawk-nya dan menyapu. Bongkar satu lagi. Ye Chen dengan sempit menghindari kapak perang pria besar itu. Dengan pedang Cixiao di tangannya, guntur dan api peri bertahan di atasnya, dan esensi tubuh suci yang bergulir ditanamkan di dalamnya, memotong pria besar itu dengan pedang tunggal lengan yang memegang tomahawk. Tanpa lengan, kurasa kamu tidak bisa menutup telepon, Ye Chen berteriak dan bergegas maju. Namun, meskipun pria besar itu memotong kepala dan lengannya, dia masih bergerak. Dia mengangkat kakinya dan menendang. Ye Chen yang tertekan menabraknya dengan kuat sebelum dia bisa memukulnya. Bergantung pada. Dengan teriakan lain, Ye Chen ditendang keluar di tempat, membuat lubang yang dalam di tanah. Paksa aku untuk memotongmu menjadi beberapa bagian. Ye Chen sangat marah, dan bergegas ke tanah di tempat. Tanpa diduga, pria besar itu tidak menggerakkan kakinya, tetapi seluruh tubuhnya bergegas ke arahnya. Turun untukku. Ye Chen berteriak keras, menggabungkan 9 tinju dan 8 tinju hutan belantara, meledakkan Su Tian dengan satu pukulan, dan meledakkan pria besar itu dari Su Tian. Ledakan. Dengan getaran keras di tanah, tubuh pria besar itu membuat lubang besar dari tanah. Namun, dia adalah benda mati, dan beberapa dari mereka hanya menyerang dan menyerang lagi, dan dengan cepat bangkit, ingin bergegas ke langit lagi, tetapi ditampar oleh Ye Chen Zetian di tempat dan setengah berlutut di tanah. Ye Chen jatuh dari langit, menekan pria besar di bawahnya, dan memukul pria besar itu dengan satu pukulan demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Suaranya cepat dan berirama, dan pemandangannya sangat berdarah. Ye Chen meninju pria besar itu satu persatu, bahkan tubuh pria besar yang kuat itu dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Chen Seng. Saya tidak tahu kapan, suara seperti itu dimusnahkan. Melihat sekeliling, pria besar di bawah Ye Chen telah dipelintir menjadi bola, tidak ada sosok manusia sama sekali. Panggilan. Pada titik ini, Ye Chen menghela nafas lega. Meskipun pertempuran ini singkat, dia tahu bahwa kekuatan bertarung pria besar itu sangat kuat, tetapi karena dia adalah benda mati, dia tidak memiliki banyak fleksibilitas. Jika dia dilengkapi dengan keterampilan bertarung yang luar biasa dan kekuatan mistik yang menakutkan, Ye Chen berpikir dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Memanggil untuk mengorbankan api peri, Ye Chen membakar tubuh lelaki besar yang ditinggalkan itu menjadi kehampaan, dan kemudian berjalan menuju Jining Suang. Kondisi Jining Suang jauh lebih baik, namun wajahnya masih pucat. Kenapa selamatkan aku? Jining Suang berdiri dan menatap Ye Chen dengan tenang. Meskipun kata-katanya sedikit acuh tak acuh, ada secercah harapan di matanya yang indah. Karena kamu berutang budi padaku. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai, tubuh misterius, garis keturunan yang menentang surga, legenda yang tak terkalahkan, karena kamu tidak lagi berada di sisi Zheng Yangzong, maka kita bukan lagi musuh, karena kita bukan musuh, mungkin kita bisa menjadi sekutu, misalnya, kita bisa membunuh Zheng Yangzong bersama. Aku tidak ingin terlibat dalam perang lagi. Jining Suang tampak kesepian dan matanya sangat redup. Apa? Tertabrak. Ye Chen memandang Jining Suang dengan penuh minat, apa masalah besar? Saat itu aku ditinggalkan oleh Sekte Zheng Yang, dan aku terlantar. Bukankah aku hidup dengan baik sekarang?
Ji Ningsuang tetap diam, dan berdiri di sana dengan tenang, membiarkan angin kencang melolong, seperti patung es, wajahnya penuh perubahan dan kelelahan, seolah-olah dia baru saja menderita penyakit serius, tanpa sedikit pun energi. Melihat ini, Ye Chen duduk di tanah dan mulai menyeka saber Tyrannosaurusnya lagi. Sambil menyekanya, dia berkata dengan santai, dunia biksu jauh lebih kejam daripada dunia manusia. Intrik, hidup dan mati, aku benci ini sangat banyak. Dunia, oleh karena itu, saya ingin menciptakan dunia yang damai dan sejahtera. Tapi aku bisa melihat ambisi di matamu. Ji Ningsuang menatap Ye Chen dengan tenang. Apa lagi? Ye Chen bertanya dengan santai. Dingin, haus darah, tirani, dan kejam. Ji Ningsuang tidak menghindar sama sekali, dan mengatakannya dengan jelas. Di dunia ini, akan selalu ada pahlawan yang akan hidup selamanya, dan akan selalu ada penjahat yang akan menanggung keburukan abadi. Ye Chen tersenyum datar, dan berkata lebih datar lagi, sejak aku dibangkitkan, aku memahami kebenaran, yang disebut rencana besar dan keinginan besar, tidak hanya mengandalkan retorika, tetapi juga ambisi, sikap dingin, haus darah, tirani, dan kekejaman. Karena ini adalah dunia yang kuat, maka gunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Tanpa hati besi dan darah, bagaimana bisa kedamaian dan kemakmuran, pahlawan dan penjahat? Saya memilih yang terakhir, karena hati saya berangsur-angsur menjadi dingin, saya sudah bersiap untuk menanggung keburukan abadi. Di samping, Ji Ningsuang terdiam, dengan ekspresi rumit di matanya. Dia merasa sedikit lucu, dulu salah satu dari mereka bernama Ji Ningsuang dan yang lainnya bernama Ye Chen. Tapi sekarang, satu disebut tubuh Xuanling dan yang lainnya disebut tubuh suci kuno Desolate, dia telah kembali ke aspirasi aslinya dan tidak lagi ingin berpartisipasi dalam intrik dunia, tetapi dia telah menjadi berdarah besi dan kejam, siap untuk menginjak darah dan tulangnya. Untuk menanggung keburukan abadi. Semuanya terjadi dalam sekejap, seolah-olah 1000 tahun telah berlalu, dan rasanya seperti seumur hidup, yang membuat orang bingung. Terkadang saya bertanya-tanya, jika Anda dan saya bukan biksu tetapi manusia, apakah kita akan hidup lebih bebas dan mudah? Akhirnya, Ji Ningsuang berbicara, ekspresi di matanya yang indah sedikit kabur, dengan sedikit kerinduan. Bosan dengan jalan ini. Ye Chen tersenyum ke samping. Ya, aku lelah. Ji Ningsuang tampak sunyi dan kabur, aku tidak pernah membenci dunia ini lebih dari sekarang. Umur panjang telah membuat kenangan penuh luka, dan dunia yang keruh telah membuat jalan ini sedih dan sepi. Saya sangat senang. Saya ingin pulang, saya ingin melepaskan kultivasi saya dan menjadi manusia, tapi di mana rumah? Saya tidak memiliki kelembutan rumah dalam pikiran saya. Saat Ji Ningsuang berbicara, matanya yang indah menjadi kabur, dan kabut secara bertahap mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan. Saat ini, dia bukan lagi tubuh misterius berpangkat tinggi, tetapi lebih seperti wanita lemah, matanya penuh air mata, penuh kebingungan, gemetar di malam yang gelap ini. Melihat ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia benar-benar tidak tahan membiarkannya terlibat dalam dunia yang kacau ini. Lupakan saja, tidak perlu membalas budi. Ye Chen melambaikan tangannya, berbalik dan melompat. Kamu Chen. Di belakangnya, panggilan Ji Ningsuang terdengar, dan untuk beberapa alasan, ketika dia memanggil nama itu lagi, air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir. Bisakah kamu melepas topengmu? Aku ingin melihatmu. Ji Ningsuang menatap Ye Chen dengan penuh harap. Tidak. Ye Chen berkata dengan ringan, tanpa berbalik, aku yakin kamu masih Ji Ningsuang yang sama seperti sebelumnya, tapi aku bukan lagi Ye Chen yang sama seperti sebelumnya. Kamu dan aku tidak ada hubungannya mulai sekarang pada. Dengan mengatakan itu, Ye Chen melangkah ke kehampaan selangkah demi selangkah, seperti sinar cahaya keemasan melintasi langit malam yang gelap. Di bawah, Ji Ningsuang menangis lagi saat dia melihat Ye Chen mundur. Sosoknya yang ramping tampak sangat kesepian di malam yang gelap, dan dia tidak tahu harus kemana. Penyimpangan penulis nanti akan ada lagi, nanti. Chapter 794, Hukum Raja Roda. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Di langit berkabut, Ye Chen seperti pelangi emas, sangat cepat. Kulitnya tidak terlalu tampan, bukan karena Ji Ningsuang, tetapi karena pemerkosaan Zheng Yang Zhongwang. Itu adalah pria kejam tak tertandingi yang memaksa Raja Perang pergi dari perbatasan Chu, dan sekarang dia bersembunyi di Zheng Yang Zong. Bukan kabar baik. Jenderal mati Yin Ming sudah membuat pusing, tetapi bahkan ada pemimpin yang lebih aneh lagi.
Ye Chen mengerutkan kening, dia tidak tahu berapa banyak jenderal mati yang telah dikendalikan oleh Yin Ming Wang, apalagi dia. Pasukan yang dia kendalikan. Sepertinya kita harus memikirkannya dalam jangka panjang. Ye Chen merenung, Zheng Yangzong masih terlalu diremehkan. Perkiraan visual, butuh setidaknya 3-5 tahun bagimu untuk membuat rencana jangka panjang. Taixu Gulong menatap avatar Ye Chen dengan marah, setelah menghabiskan lebih dari setengah tahun, bajingan. Raja menakutimu. Kamu tidak perlu berbaring dan berbicara tanpa sakit punggung. Ye Chen mengutuk, kamu harus membiarkanku mengetahui kekuatan sebenarnya dari Zheng Yangzong. Jika ini dipukul dengan linglung, entah berapa banyak orang yang akan mati. Jangan membuat alasan yang tidak berguna ini denganku, 3 hari, aku akan memberimu 3 hari untuk menyelesaikan Zheng Yangzong. Aku. Ye Chen hendak membuka mulutnya untuk mengutuk, tetapi alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia berhenti tiba-tiba, menatap Su Tian di depannya. Di sana, roh jahat itu melonjak, bergulung seperti lautan, dingin dan berat yang luar biasa, membuat langit berdengung dan bergetar, dan dari jarak sejauh itu, Ye Chen bisa merasakan tekanan seperti gunung. Tanpa sadar, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan memobilisasi api peri untuk melindungi tubuhnya. Segera, 2 titik cahaya ungu muncul di lautan roh jahat. Setelah melihat dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa itu adalah sepasang mata. Mata yang dalam tidak bisa melihat ujungnya, dan keheningan yang mematikan membuat orang gemetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Su Tian bergetar hebat lagi, mengeluarkan suara dentuman, lambat dan berirama, dengarkan baik-baik, itu adalah suara orang berjalan, karena tubuhnya terlalu berat, itu membuat Su Tian bergemuruh. Sungguh pemaksaan yang kuat. Ye Chen mengerutkan kening, menatap dunia lawan dengan sungguh-sungguh. Di sana, sesosok samar keluar, menatap perlahan, ditutupi jubah ungu dan emas, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh roh jahat yang dingin, meskipun dia tidak memakai topeng, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia bisa. Lihat yang tersisa hanyalah sepasang mata ungu emasnya yang bersinar dengan cahaya redup. Orang ini, jika dilihat lebih dekat, bukankah dia yang disebut Firaun dari Zheng Yangzong? Atau bisa dikatakan, Wang, lebih baik dari Pil Demon dan senior tua itu. Ye Chen tanpa sadar mundur selangkah, wajahnya sangat jelek. Aku melarikan diri dengan tubuh roh misterius sebagai ganti tubuh suci kuno yang sunyi. Aku ditakdirkan untuk mendapatkan banyak hal hari ini. Wang masih berjalan tidak tergesa-gesa, suaranya lemah dan tenang, meskipun suaranya kecil, namun seperti guntur. Kamu adalah Raja Dewa. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya. Jika kamu tahu, mengapa repot-repot bertanya lebih banyak? Wang Yuyu tersenyum, suaranya masih halus, dengan keagungan yang tidak dapat diubah, seolah-olah dia adalah raja di dunia, membuat orang harus memandangnya. Kamu masih hidup, sungguh mengejutkan para junior. Ye Chen mundur selangkah lagi, meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi, menghadapi pria kuat seperti Asteris Wang, jika dia melakukan gerakan ceroboh, dia mungkin langsung terbunuh. Anda harus tahu bahwa Asteris Wang dulunya adalah puncak dari Kaisar Semu. Kembalilah bersamaku dengan sukarela, agar penderitaanmu berkurang. Raja berhenti, dan menatap Ye Chen dari kejauhan dengan sepasang mata ungu emas. Itu ide yang bagus. Ye Chen mendengus dingin, dan segera mengayunkan pedang langit merah, kekuatan supernatural Wan Jianguiyi segera menyerang. Kemudian, dia berbalik tiba-tiba, dan lari di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah raja sejati, dan dia masih dalam kondisi puncaknya. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk bertarung sama sekali. Paong! Di belakangnya, terdengar suara garing, Asteris Wang Yifeng menghancurkan cahaya Wan Jianguiyi Ye Chen, dan kemudian dia mengangkat tangannya sedikit, merentangkan 5 jarinya, dan menyodok ke arah pelarian Ye Chen. Tiba-tiba, kehampaan berguncang, dan jubah emas ungu terbentang tanpa batas, menutupi seluruh kehampaan seperti tirai hitam kemanapun berlalu, sepertinya siang telah berubah menjadi malam. Melihat ini, ekspresi Ye Chen membeku. Dia tahu bahwa dia tidak boleh diselimuti oleh jubah emas ungu yang menyebar tanpa batas, jika tidak, dia mungkin akan dipenjara atau ditekan. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, langkahnya menjadi sangat cepat, dan dia menggunakan Taixu Sensing Jutsu, teknik rahasia untuk melarikan diri, secara ekstrim. Aku benar-benar meremehkanmu. Di belakangnya, Asteris Wang Yuyu berkata, dia melangkah beberapa ribu kaki dalam satu langkah,
menembus langit kosong dengan satu jari, dan menembak lurus ke arah melarikan diri. Merasakan sakit menusuk dingin di punggungnya, Ye Chen tiba-tiba menghentikan tubuhnya, dan mata kirinya, mata roda peri, berputar sesuai. Tuhan! Mengikuti omelan lembut Ye Chen, pusaran surga muncul di depannya. Namun, asteris-asteris cahaya ilahi Wang dengan satu jari bahkan lebih aneh dari pusaran surgawi tadi malam. Bergantung pada Ye Chen diam-diam mengutuk, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Tian Kue dan memegangnya di depannya. Paong! Paong! Dua dewa Wang memukul pedang Tian Kue tanpa urutan tertentu, memicu percikan api yang terang. Engah! Di tempat, Ye Chen muncrat darah, dan seluruh tubuhnya terpesona. Melarang! Wang dengan enteng mengungkapkan sepatah kata pun, tetapi itu membuat dunia bergemuruh. Segera, Ye Chen, yang tidak menghentikan sosoknya, dipenjara di atas langit. Menabrak, menabrak. Segera, suara rantai besi bertabrakan terdengar, melihat dengan hati-hati, itu adalah rantai rune, berkelok-kelok ke arah Ye Chen seperti ular. Melihat rantai rune itu terjerat, Ye Chen mengertakkan giginya, dan esensi sejati yang ditekan kembali ke Danhai dengan paksa keluar dari Danhai, karena dia tahu bahwa begitu dia dikunci oleh rantai rune, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Hancurkan untukku. Dengan raungan Ye Chen, kualinya yang kacau keluar dari antara alisnya, bersenandung dan bergetar, suara jalan dan surga bergema, dan udara kekacauan meluap darinya, dan setiap helai sangat berat. Segera, asteris-asteris pembatasan Wang dengan paksa dipatahkan, dan Ye Chen mendapatkan kembali kemampuannya untuk bertindak. Modao, buka. Bahkan tanpa memikirkannya, Ye Chen langsung membuka jalan sihir, dan kemudian segera mengeluarkan pedang cakrawala merah, menari dengan liar. Paon 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 paon. Suara-suara seperti itu terdengar satu demi satu, dan semua rantai rune yang berliku ke arahnya dipotong olehnya satu per satu. Ini agak jauh. Kata-kata Wang samar-samar dan sunyi senyap, dan dia melangkah keluar, membunuh Ye Chen ratusan kaki jauhnya dalam sekejap, mendorong lautan roh jahat, menutupi langit dan menutupi bumi, berguling ke arah Ye Chen. Melihat ini, tubuh Ye Chen penuh dengan cahaya keemasan, dan lautan kekacauan tempat energi kekacauan berkumpul dan lautan bintang emas dari tubuh suci muncul satu demi satu. Mereka bergabung menjadi satu tempat di langit, menghancurkan langit, dan berguling menuju lautan roh jahat. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan, dan terdengar suara gemuruh. Samar-samar terlihat bahwa lautan kekacauan dan lautan bintang emas Ye Chen benar-benar dirugikan, dan dengan cepat ditelan oleh lautan roh jahat. Ini bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena mereka dipengaruhi oleh Ye Cheng Xiu karena penindasan kekuatan, kekuatan terkuat tidak dapat ditampilkan. Modao. 8 Desolation Boxing. Dengan teriakan nyaring, Ye Chen menggabungkan 9 tinju menjadi satu, dan meledakkan lautan roh jahat dengan satu pukulan. Namun, serangan puncaknya hanya menimbulkan gelombang di lautan roh jahat, dan tidak menimbulkan kerusakan yang berarti sama sekali. Wan Jian kembali ke sekte. Terlalu Void Dragon dilarang. 8 pemborosan dipotong. Hukuman ilahi pedang surgawi. Ki dan darah Ye Chen naik, dia dengan panik melemparkan kekuatan sihir rahasianya, dan dengan panik menerobos lautan roh jahat. Namun, lautan yin dan kejahatan menutupi langit dan menutupi bumi, dan itu sangat menakutkan. Kekuatan supernatural penentang Dewa Ye Chen mengikuti satu demi satu, tetapi dia gagal menghentikan serangannya. Sepertinya bisa menelan segala sesuatu di dunia, membuat orang tidak berdaya untuk melawan. Kamu sangat lucu, lebih baik pergi, kamu tidak bisa melakukannya. Taixu Gulong berkata dengan suara yang dalam, seolah dia juga bisa melihat pemandangan di sini. Aku katakan sebelumnya bahwa dia tidak begitu kuat. Kamu masih perlu mengatakannya. Ye Chen mengutuk, meninju lagi, menebas, lalu berbalik tiba-tiba. Roda peri surga, buka. Dengan omelan lembutnya, dia langsung kabur ke lubang hitam angkasa. Melihat bahwa Ye Chen telah benar-benar menghilang, asteris-asteris Wang menyipitkan matanya sedikit, dan menatap Misty Void, lubang hitam ruang angkasa. Anak ini dapat melarikan diri ke alam tak dikenal sesuka hati. Namun, begitu dia selesai berbicara, Ye Chen, yang melarikan diri ke dalam lubang hitam angkasa detik terakhir, berlari keluar dari lubang hitam angkasa lagi. Terlebih lagi, dia dalam keadaan yang sangat memalukan saat ini, dengan lubang berdarah di dadanya, genangan darah di punggungnya, bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, terlebih lagi, bahkan otot dan tulangnya pun terlihat.
Apakah kamu pernah bertemu dengan keberadaan yang menakutkan di lubang hitam ruang angkasa lagi? Melihat Ye Chen begitu sengsara, Taiksu Gulong bertanya dengan tergesa-gesa. Omong kosong. Ye Chen terhuyung-huyung, dan memuntahkan seteguk darah. Sampai sekarang, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Memikirkan keberadaan menakutkan di lubang hitam di angkasa membuat hatinya bergetar. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin telah terkubur dalam kesunyian tanpa batas sekarang di dalam lubang hitam angkasa. Kamu bisa memasuki ruang lubang hitam kapan saja, dan kamu bisa keluar kapan saja, Ye Chen, kamu mengejutkanku. Wang berjalan selangkah demi selangkah, dengan sepasang mata mati yang masih bersinar dengan cahaya berapi-api. Ada banyak kejutan untukmu. Ye Chen maju selangkah, dan pedang Feng Shen bertahan di guntur dan api abadi dan mendekati asteris-asteris. Alis Wang tertusuk. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Wang Yuyu tersenyum, dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan menjepit ujung pedang Qi Xiao tanpa memihak, mematahkan kekuatan seni Feng Shen. Jangan khawatir, masih ada lagi. Ye Chen mencibir, cahaya keemasan di antara alisnya langsung menjadi terang, dan cahaya tajam yang mengejutkan meledak, yang merupakan teknik rahasia Sensang. Segera, asteris-asteris Wang sedikit mengernyit, pada jarak seperti itu, dan Ye Chen menyerang begitu cepat, bahkan jika dia tidak bisa mengelak, dia mendapat pukulan keras dari Ye Chen. Namun, yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa meskipun serangan jiwanya dari Sensang mendominasi, tampaknya asteris-asteris Wang tidak terpengaruh sama sekali. Dalam sekejap mata, Ye Chen buru-buru mengatakan bahwa dia mundur dan mundur. Bahkan Feng Shen Jue dengan mudah diblokir, dan bahkan teknik rahasia Sensang tidak dapat melukainya. Dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat bajingan itu raja di depannya adalah. Dapatkah kita pergi? Wang bahkan lebih cepat, muncul di depan Ye Chen seperti hantu, dan menunjuk ke alis Ye Chen dengan cahaya redup. Terlalu kosong untuk bergerak. Ye Chen mengertakkan gigi, dan melemparkan teknik rahasia Taiksu, mentransfer kerusakan asteris-asteris Wang Yizi Yumang ke bahunya, dan lubang darah menyembul dari bahunya, dan masih ada secercah cahaya di lukanya, larut esensinya, membuat lukanya tidak bisa sembuh dalam waktu lama. Aku telah meremehkan kemampuan bertarungmu yang sebenarnya. Wang tertawa menggoda, membalik telapak tangannya dan menerbangkan Ye Chen. Chapter 795, Menyelamatkan. Bang bang bang. Ye Chen, yang terbang keluar, menghancurkan 3 atau 4 gunung di sepanjang jalan sebelum jatuh ke dalam kehampaan, dan membuat lubang yang dalam di tanah. Bangun dengan panik, Ye Chen berbalik dan lari tanpa memikirkannya. Tinggal. Di belakangnya, asteris-asteris Wang melangkah maju, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menekan udara. Di tempat, Ye Chen hancur dan terhuyung-huyung untuk beberapa saat, darah menyembur keluar dengan liar, kakinya bengkok dan gemetar, dan dia ingin berlutut, seolah-olah dia sedang membawa gunung raksasa setinggi 8.000 kaki di pundaknya. Paksa aku untuk membuat langkah besar. Ye Chen menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan tiba-tiba membidik asteris-asteris Wang yang berdiri di sutian. Amaterasu. Dengan omelan dingin, riak tak terlihat menyebar di tengah mata kirinya, dan api hitam langsung menyala di dada asteris-asteris raja di sutian. Trik ini tidak berguna bagiku. Wang, yang telah melihat trik ini sejak Sanzong Dabi, tidak peduli dengan api amaterasu yang menyala di dadanya. Segera, tubuhnya terbelah menjadi 2 asteris-asteris raja, dan asteris-asteris raja di tubuh amaterasu dengan cepat dibakar habis oleh api amaterasu, sementara asteris-asteris raja lainnya, tetapi masih berdiri di sana. Ini, kekuatan supernatural macam apa ini? Ye Chen menatap asteris-asteris Wang dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya dia melihat amaterasu retak seperti ini. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Wang berdiri di langit, menghadap Ye Chen seperti seorang raja. Di bawah, Ye Chen terhuyung-huyung, dengan darah masih mengalir dari mulutnya, kepalanya berdengung dan gemetar, seolah hendak terbelah. Tadi malam, dia menggunakan amaterasu dan hukum surga beberapa kali, dan kekuatan murid Xianlun belum pulih, tetapi hari ini dia secara paksa menggunakan hukum surga 2 kali dan amaterasu sekali, ditambah luka sebelum dan sesudahnya, kondisinya saat ini sangat buruk. Ledakan. Wang sudah bergerak, dan meraihnya dari langit dengan satu tangan. Mungkin telapak tangannya terlalu berat dan tekanannya sangat kuat. Sebelum benar-benar jatuh, bumi tidak tahan lagi, dan retakan terjadi di buka. Namun, pada saat ini, ruang di belakang Ye Chen meledak,
dan cahaya pedang yang menghancurkan dunia tiba-tiba terpotong, memotong tangan besar ilusi yang ditangkap oleh asteris-asteris Wangna menjadi dua di tempat. Melihat ini, Ye Chen tampak kaget, dan buru-buru melihat ke samping. Di sana, sesosok pakaian putih keluar perlahan, dengan sosok tinggi dan ramping, rambut hitam mengalir seperti air terjun, mata sedalam langit berbintang, terutama temperamennya, seperti pedang dewa yang terhunus. Du Guao senior. Ye Chen terkejut ketika dia mengenali orang yang datang. Du Guao tidak menjawab, tetapi diam-diam mengangkat kepalanya, menatap asteris-asteris Wang yang berdiri di kehampaan. Apakah kamu ingin mati juga? Du Guao melirik ke bawah dengan tenang, ekspresi di matanya adalah keagungan yang tidak dapat diubah, meskipun Du Guao sangat kuat, dia sepertinya tidak menganggapnya serius sama sekali. Denganmu, bisakah kamu membunuhku? Meskipun kata-kata Du Guao jelas, kata-kata itu sangat kuat. Sepertinya kamu benar-benar berpikir kamu sudah hidup terlalu lama. Jika itu masalahnya, maka kamu tidak harus kembali hari ini. Wang mendengus dingin, dan segera menembak, segel setinggi langit menekan kehampaan. Du Gu bangga dan tak kenal takut, dia naik ke langit, pedang dewa yang tak tertandingi berdentang, dan sekali lagi membelah cetakan tangan raja. Keduanya naik dengan cepat dan tidak berhenti sampai mereka mencapai puncak ketiadaan. Ledakan. Ledakan. Segera, suara memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Adegan pertempuran antara keduanya sangat megah. Di satu sisi, Du Guao memegang pedang dewa yang tiada taraf, yang tak tertandingi dalam menyerang. Setiap kali dia menyerang, pedang yang dia serang sepertinya mampu membelah dunia. Di satu sisi, asteris-asteris Wang sangat aneh, dan kekuatan supernatural yang dia gunakan semuanya kuat. Dia sangat mengesankan, kekuatan tempurnya bahkan sedikit melampaui Du Guao. Kekuatan tempurnya bahkan lebih baik daripada senior Du Guao. Ye Chen memandang Su Tian dengan sungguh-sungguh. Suara mendesing. Ketika Ye Chen tampak serius, sesosok putih muncul di sekujur tubuhnya, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah bonekanya Zixuan. Melihat Zixuan, mata Ye Chen langsung berbinar, tetapi dia lupa tentang Dewa Agung ini, dia berinisiatif untuk keluar, membuktikan bahwa dia ingin membantu. Benar saja, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zixuan melangkah ke langit yang kosong, menggunakan teknik rahasia mengecilkan tanah hingga 1 inci, dan langsung membunuh asteris-asteris Wang. Dia mengangkat tangannya dan mendorong asteris-asteris Wang Zhen ke belakang. Pada saat ini, ekspresi kaget muncul di mata Du Guao. Dia bahkan tidak tahu bahwa Zixuan telah membunuhnya, tetapi dia memukul punggungnya dengan telapak tangan. Raja, seberapa kuat wanita berbaju putih di depanku ini? Dibandingkan dengan Du Guao, asteris-asteris Wang sedikit mengernyit, dan ekspresinya sedikit khawatir. Yang terpenting, dia yang selalu bermain dengan orang mati tidak dapat menemukan nafas kehidupan Zixuan. Siapa kamu? Wang berkata dengan suara yang dalam. Ekspresi Zixuan tumpul, dan tidak ada fluktuasi emosional di wajahnya. Apa yang dia tanggapi asteris-asteris? Wang hanyalah tangan batu giok kristal sederhana. Telapak tangan ini tampak sederhana, tetapi dicampur dengan banyak seni rahasia dan kekuatan gaib. Wang mendengus dingin, dan auranya langsung melonjak. Alih-alih mundur, dia mendorong ke depan dengan telapak tangan. Kedua telapak tangan itu keras, dan keduanya terkejut. Zeng. Du Guao maju ke depan, dengan pedang yang tak tertandingi, dan memotong bekas pedang di dada asteris-asteris Wang, tapi asteris-asteris ketahanan Wang begitu kuat sehingga dia terkejut, dan dia sembuh dalam sekejap. Kurang ajar kau! Raja berteriak dengan marah, dan datang untuk membunuh dengan roh jahat. Melihat ini, Zixuan dan Du Guao, satu di kiri dan satu lagi di kanan, semuanya menampilkan kekuatan gaib, dan bergabung untuk melawan asteris-asteris Wang. Ledakan! Ledakan! Gemuruh. Segera, raungan yang menghancurkan langit terdengar lagi. Adegan pertempuran 3 orang itu tidak biasa. Seluruh langit malam bergemuruh, ditutupi oleh cahaya ilahi, dan guntur mengamuk selama periode itu, menghancurkan seluruh langit dan runtuh setiap inci itu. Sangat kuat. Ye Chen menatap Su Tian dengan bingung, tidak bisa menenangkan hatinya. Dalam 2 hari terakhir, dia benar-benar dipukul. Yang pertama adalah Dan Demon, dan yang kedua adalah Raja Dewa. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat kejam. Dibandingkan dengan mereka, kekuatan tempur yang dia banggakan tidak ada artinya. Sama sekali. Meskipun jaraknya hanya 3 alam kecil, perbedaan kekuatan tempurnya sangat besar. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri,
dan setelah melihat pria yang sangat kuat, dia menyadari bahwa apa yang dilihatnya hanyalah setetes air di lautan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dia merasa emosional, Nenek Wang, Du Guao, dan Zixuan jatuh tanpa urutan tertentu dari langit di atas, menghancurkan 3 gunung berkeping-keping. Pertempuran datang dan pergi dengan cepat. Meskipun pertempuran itu singkat, mereka bertiga menderita luka serius. Wang baik-baik saja, tetapi ketahanannya kuat, sementara Du Guao dan Zixuan sengsara. Du Guao, seluruh tubuhnya berdarah. Suatu hari, aku akan kembali untuk menyelesaikan akun denganmu lagi. Wang berkata dengan dingin, dan sosoknya perlahan menghilang dalam kegelapan. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa melirik Ye Chen di sini. Sepasang ungu mata masih memiliki kilatan dingin. Engah. Begitu Wang menghilang, Du Guao terhuyung-huyung, dan seteguk darah menyembur keluar. Adapun Zixuan, dia berdiri di tempat seperti lembing, dia telah kembali ke keadaan boneka, tubuhnya yang halus terdistorsi oleh pemukulan, banyak luka tidak dapat disembuhkan, dan dia juga menderita banyak trauma. Senior. Ye Chen bergegas dengan tergesa-gesa, menghancurkan ramuan dan menghancurkannya ke tubuh Du Guao. Jika Du Guao tidak tiba tepat waktu hari ini, dia mungkin akan dibawa pergi oleh Wang yang berdarah. Pergi. Du Guao merobek ruang, meraih Ye Chen dengan satu tangan, dan langsung menghilang di sini. Setelah ketiganya pergi, kehampaan berputar, dan 3 orang berjubah hitam muncul di atas kehampaan, seorang pemuda berbaju besi, seorang lelaki tua berambut putih, dan seorang wanita berambut ungu. Sudah larut. Wanita berbaju ungu itu mengerutkan kening dan melirik dunia yang berantakan. Tuan muda, apakah itu dia? Pria tua berambut putih itu memandangi pemuda berbaju zirah itu. Pada dasarnya, aku rajanya. Pemuda lapis baja itu menarik napas dalam-dalam, dan cahaya tajam melintas di matanya sedalam langit berbintang. Yang Mulia Zanwang memenggal kepalanya saat itu, namun dia masih hidup. Wanita berbaju ungu itu memiliki ekspresi yang luar biasa bermartabat. Ayo pergi. Pergi ke tanah leluhur. Pemuda lapis baja adalah yang pertama berbalik, karena ayah dapat dihitung sebelum kematiannya. Raja Roda dapat dilahirkan kembali, dan dia pasti akan meninggalkan cara untuk menahan dia.